Masya Allah. Dan sampai sekarang ini udah berjalan hampir 5 tahun. Ada salah satu keluarga di Bali itu dia jadi mualaf. Masya Allah. Jangkauan kita ini luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Udah 277 ya? 27 titik dapur yang ada di Indonesia, bahkan kurang lebih box atau berapa tersalurkan kurang lebihnya? Kurang lebih 1,4 juta box yang sudah kita salurkan. 1,4 juta ya. Goalnya membuat Indonesia bebas kelaparan. Masya Allah. Ini senafas dengan goalnya presiden nih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Juang keajaiban. Wah. Hari ini fresh ya. Emang ini fresh look dan kita sedang dalam jalan keajaiban. Yang biasanya jalan keajaiban podcast di ruang studio. Ya. Sekarang kita berinisiatif dengan tim ya. Media yang luar biasa untuk menjemput dan mengundang tamu kita ya dan membersamai saya dalam jalan keajaiban ini. Nah, siapa nih yang mau kita undang sekarang? Yes, ya yang mau kita undang sekarang ini komandannya ya, komandan para pejuang MR Box. Ya, Mas Agung Oktaviana. Betul banget ya. Nah, ngomong-ngomong MR Box ini udah ada yang tahu belum? MR Box ini sebuah gerakan yang diinisiasi di komunitas Magnet Rezeki dan dia berbagi makan siang setiap hari ya, mobil khusus di hari Jumat. Kayak sekarang nih pas banget kita tag-nya lagi hari Jumat. Jadi dapur-dapur ini mengepul bukan hanya untuk keluarga mereka sendiri tapi juga untuk memuliakan dan membahagiakan ya orang-orang untuk bisa dapat makan siang gratis loh, luar biasa. Nah, tapi konsepnya ini nggak berbagi semata, konsepnya ini sociopreneur. Apa itu sociopreneur dan bagaimana aplikasinya di dalam gerakan berbagi makan siang gratis MR Box ini? Nah, nanti kita akan undang beliau. Ya, oke, kita udah hampir sampai. Bismillah. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Agung. Assalamualaikum. Oke, ini dia. Alhamdulillah tamu istimewa kita. Masya Allah. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Selamat datang di Jalan Keajaiban. Masya Allah, berkah. Oke. Ngomong-ngomong karena kita mau jalan jauh, kita pakai safety belt ya. Tadi pakai sendirian. Kebetulan rumah sampai ke MR itu deket. Bismillah tawakal wala quwata illa billah. Nah, kita ini sambil menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Ya. Jadi sejauh-jauhnya perjalanan tetap butuh rest area ya nggak? Tuh, masjid. Masjid. Ya. Oke. Ya, makasih Mas. Mas Agung udah bawa MR Box-nya aja nih. Nah, ini memang banyak juga nih kan. Ini juga hari Jumat. Biasanya memang umumnya teman-teman donatur itu fokusnya di hari Jumat. Jadi, lebih banyak ya? Lebih banyak tuh di Jumat Berkah. Ya sebetulnya ini nggak cuma Jumat aja, Ustaz. Jadi kita daily dari Senin sampai Minggu atau Senin ketemu Senin lah. Senin ketemu Senin. Karena kan kita fokus kita tuh berbagi makan setiap saat gitu ya. Nggak cuma Jumat aja, tapi orang itu butuh makan setiap hari. Makanya kita persiapkan dapur-dapur kita di seluruh Indonesia ya untuk berbagi ya setiap harinya di daerahnya masing-masing gitu, Ustaz. Mereka disebut pejuang MR Box. PMB, pejuang MR Box. PMB. Nah, Mas Agung kan mengkomandani seluruh PMB se-Nusantara gitu ya. Nah, sekarang udah berapa PMB ya? Kurang lebih sekitar 277 titik Allah. Di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Oke, paling jauh mana tuh paling jauh?
Di daerah Papua ya. Papua. Papua. Luar biasa. Mereka berbagi makanan sesuai dengan menu daerah masing-masing. Betul. Nah, ini tantangan Ustaz. Tantangan ya. Tantangan Ustaz. Sebelum ngomongin tantangan nih, ngomongin tantangan. Biar obrol kita ngasik lebih asik gitu ya. Kita mulai dari goal. Visi atau goalnya dari MR Box ini sendiri sejak awal didirikan itu apa sih Mas? Iya. Dengar-dengar kan mulainya justru saat Ramadan. Ya. Saat pandemi ya, Covid ya. ya. Iya betul. Nah, jadi gini Ustaz. MR Box ini lahir dari kejadian atau istilahnya ada kejadian luar biasa yang disebut dengan COVID-19, bahkan kita semua merasakan gitu Ustaz ya. Nah pada saat itu kita bingung mau ngapain Ustaz. Oke. Ya kan. Nah pada saat itu alhamdulillah masya Allah luar biasa kan Pak Nasrullah mendapatkan wasilah keajaiban juga ya. Ketika ya ini juga kan ketika Pak Nas bikin CWMR Ramadan pertama kali itu, salah satu narasumbernya itu adalah Ustadz Randy, Reza, ya Randy ya. Randy Saputra. Ya. Nah kebetulan dia belum ada wasilah MR Box, Berkah Box. Berkah Box, ya. Akhirnya Pak Nas minta izin juga tuh. Ya kita bikin kegiatan serupa dengan pakai nama yang namanya MR Box. Masya Allah. Dan sampai sekarang ini udah berjalan hampir 5 tahun. Ya di tahun kelima dan ini juga bermanfaat banget untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, terutama pada saat COVID-19 itu. Ini banyak kisah juga, Ustaz. Ya, cerita-cerita yang ini sejarah dulu ya. Menarik juga gitu. Bahwasanya ada beberapa keluarga yang memang kita support setiap harinya itu dari MR Box, kita kirim ke rumah. Kan pada saat COVID-19 itu kan nggak ada kemana-mana, Ustaz. Ya kan? Jadi nggak boleh kemana-mana, apalagi kena COVID-19. Nah, kita relawan-relawan kita kerja nggak bisa, bisnis mau ngapain juga nggak ada yang buka gitu ya. Nah, relawan kita ini luar biasa di semua titik ada gitu dan bahkan ya Ustaz, ini yang luar biasa di Bali ya. Di Bali itu kan yang paling kental sekali ya dengan pariwisatanya. Nah, itu pada saat Covid-19 itu benar-benar nol mereka itu, nggak ada kegiatan apa-apa di sana. Nah, PMB kita ada di sana. Berbagi. Nah, pada saat mereka berbagi PMB kita di sana kaget nih masyarakat sana terutama di Bali itu ya kagetnya kenapa? Ojol segala macam itu kan dia udah beberapa minggu ini mereka nggak dapat order udah pasti kan makan pun nggak mudah di sana. Nah, kita bagi-bagi nasi box mereka sampai nggak percaya ini beneran dibagi gratis. Sampai dia bilang ini Bali loh di tengah-tengah krisis gitu ya. Ini nggak pernah terjadi loh kayak gini. Nah ajaibnya Ustaz. Ada salah satu keluarga di Bali itu dia jadi mu'alaf. Masya Allah. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara satu box nasi yang dia terima, dia akhirnya bertanya ini apa, rezeki itu apa dan segala macam. Akhirnya dia mencari tahu dulu ibunya ini. Setelah dia tahu, dia tertarik untuk ya menjadi mu'alaf gitu. Nah itu didukung juga sama keluarganya yang lain ternyata. Menyusul kemudian anak-anaknya dan suaminya. Nah ini akhirnya jadi sebuah hidayah yang wasilahnya dari makan siang aja ya. Sederhana kita kan nggak tahu Ustaz ya. Pancingan wasilah hidayah itu dari mana? Ternyata dari satu box bungkus nasi yang mungkin kita bilang nggak terlalu berharga ya, cuma 15.000 per box, tapi ini bisa menjadi jalan wasilah keajaiban untuk orang lain Ustaz. Masya Allah. Inilah akhirnya menjadi goal kita bahwasanya semua orang yang membutuhkan ya insya Allah kita bisa mensupport. Tidak ada lagi orang yang tertidur dalam keadaan perut yang lapar ya di saat kita ini perut kenyang dan kita tidur pulas, bahkan jangan sampai kita punya tetangga kanan dan kiri kita ternyata kanan kiri kita ini kelaparan gitu. Dan jadi goalnya membuat Indonesia bebas kelaparan. Masya Allah, ini senafas dengan goalnya presiden nih. Masya Allah. Nah, ngomong presiden berbagi makan kan mereka ya. Kita udah lakukan. Mas Agung udah duluan nih. Iya, kita udah lakukan duluan sebelum 5 tahun lalu. Pak Prabowo canangkan makan gratis. Kita alhamdulillah kita udah istiqomah. Tapi kita senang lah ya. Masya Allah. Ini semoga presiden atau siapapun yang ingat ini ya bisa
collab ya, kerjasama. Insya Allah ya. kita juga terbuka lebar ya bagi instansi ataupun memang perusahaan-perusahaan yang memang menitipkan ya CSR ke kita, semua kita akan salurkan ya kepada orang yang berhak. Ya. Apalagi jangkauan kita ini luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Udah 277 ya. 27 titik dapur yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kita nggak cuma fokus pada kejadian-kejadian yang ya misalnya yang biasa-biasa seperti ini ya. Kita reguler ini kita berbagi setiap saat. Nah, reguler tiap hari, tiap Jumat yang eksplosifnya, yang besarnya gitu kan. Lalu apalagi pada saat kejadian luar biasa kayak kejadian bencana alam itu kita langsung gerak cepat, Ustaz. Kayak banjir kemarin di Bekasi. Kemarin di Bekasi kita turun ke sana gitu kan. Beberapa titik yang kita adakan di sana, PMB kita turun ke sana. Ya ratusan box lah, terlalu banyak, tapi alhamdulillah itu juga mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang terdampak gitu. Nah, fokus kita, Ustadz, fokus kita ini MR Box ini lebih ke makanan siap saji. Siap saji. Jadi memang kita konsisten dari awal kita menyiapkan makanan saji dan ya memang itu ya fokus kita. Jadi kadang-kadang relawan ataupun warga terdampak itu kan butuh makan langsung yang siap dimakan gitu kan, dan ini kita langsung kita siapkan. Nah, boxnya juga ini menarik, Ustadz. Gimana tuh boxnya? Ini boxnya ini kita buat seindah mungkin ya. Catchy ya. Eye catching. Terus juga karena yang kita berikan ini manusia, Ustaz. Kadang-kadang gini, kita kasih nasi bungkus udah berminyak segala macam gitu. Itu kadang-kadang nggak dimakan sama mereka. Dan ini akhirnya jadi ukuran kita gitu. Ya kita juga harus menghargai orang-orang yang menerimanya gitu. Walaupun mereka membutuhkan, tapi kalau misalkan dalam kondisi paketnya baik, bagus, mereka juga senang menerimanya. Jadi bukan hanya membahagiakan, tapi harus memuliakan juga. Betul. Nah, mereka terima ini, bahkan ada cerita unik juga, Ustaz. Apa tuh? Di satu titik di luar Jakarta, itu dia cerita ke saya, PMB ini. Mas Agung, itu ada yang nanya ada yang ngomong ke saya waktu saya bagi-bagi box ini di masjid. Itu kan waktu Ramadan. Nah, dia main bawa aja tuh Mas Agung. Dia nggak ngeliat lagi itu isinya apa. Nah, kebetulan dia taruh di lemari. 2 hari kemudian lemarinya bau, Mas Agung. Dia bingung kan, nanya apa segala macam, ini apa baunya. Pada saat dia buka lemari, ini MR Box. Nah, dia pikir itu sarung isinya, Ustaz. Saking packingnya keren, packnya bagus gitu. Dia pikir sarung gitu, katanya nasi. Ya Allah. Tapi inilah ya. Jadi ini food grade dan ini memang ada desain kita ya, Madbox, dan ya. Itu apa tulisan itu? Boleh dibacain tuh. Ya, ini Madbox. Hadisnya itu apa tuh? Wangi surgawi pada donasi, ini jadi tagline kita. Wangi surgawi pada donasi. Nah, ini ada hadisnya, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian ya adalah orang yang memberi makan. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad Al-Hakim At-Tabrani. Nah, ini jadi salah satu penguat kita nih, bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat suka sekali dengan orang-orang yang memberi makan gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi salah satu orang yang memang hobi ya memberikan sedekah, terutama makanan bagi orang-orang yang dibutuhkan. Nah, ini menjadi bisa jadi menjadi salah satu kunci surga ya, pintu keajaiban buat kita ketika kita menginginkan sesuatu atau kita sedang punya hajat ya, sedekahlah ya, terserah dalam bentuk apa. Kalau misalkan memang Bapak Ibu mau menitipkan kepada kita, ya silahkan, insya Allah kita akan salurkan pada yang membutuhkan. Ngomong-ngomong, nanti disalurkan nanti kan nggak harus ke fakir miskin kan? Betul. Terus ke ini siapa yang membutuhkan. Jadi bisa ke panti asuhan, kemudian ke santri penghafal Quran, dan beberapa waktu lalu kita juga sempat mampir sowan ke Ustadz Pantun di Bogor. Alhamdulillah beliau sangat excited sekali dengan kegiatan MR Box ini. Kemudian juga di pesantren Khorojikin ya, yang memang secara reguler kita berikan MR Box, dan juga beberapa pesantren yang di luar daerah yang memang selama ini sudah di cover sama PMB kita di sana, Ustaz. Bahkan ada yang random di pinggir jalan gitu. Betul. Ya, atau pulang dari sholat Jumat gitu, bagi ke jamaahnya. Jadi nggak sedikit juga orang-orang yang tergolong mampu tertarik sebenarnya. Nah, ya kan? Gini Ustaz. Gimana tuh yang menarik? Kalau kita berbagi di masjid, itu kita nggak pukul rata, itu nggak semuanya mampu. Pokoknya ada yang mampu, ada yang enggak. Nah, harapan kita ketika orang yang mampu menerima ini, ya dia
terinspirasi, ya minimal dia sedekah ikutan, Oke. ya kan? Oh. Atau dia membuat kegiatan serupa. Kita nggak khawatir untuk disaingi, nggak ada kita. Bahkan kalaupun semua orang melakukan ini berbagi, kita akhirnya menjadi ringan kerja Jariah kita. ya, amal jariah Iya. ya. Karena kita punya visi tadi, Betul. menuntaskan kelaparan Indonesia. Kerjaan kita jadi ringan, Ustadz. Bahwasanya ada orang-orang yang memang terinspirasi dari kegiatan kita, mereka bikin sendiri. Alhamdulillah kita bersyukur. Ya kita juga sama-sama mendukung ya program kebaikan ini untuk umat gitu. Ngomong-ngomong dari 5 tahun lalu ya, itu udah berapa itu? Kurang berapa lebih- box atau berapa tersalurkan kurang lebihnya? Kurang lebih 1,4 juta box yang sudah kita salurkan. 1,4 juta ya. 1,4 juta ini tersalurkan tadi melalui titik-titik Betul, dari PMB tadi, titik 277. di seluruh Oke, Indonesia. di Jadi seluruh Indonesia. ini juga tanpa peran serta dari para pejuang MR Box yang sudah ada di tiap daerah ini, ya mungkin nggak mudah juga untuk mencapai itu. Tapi ini luar biasa ya, dengan perjuangan dari para PMB kita yang di daerah ini akhirnya terlaksana dan banyak orang yang terbantu dengan kegiatan-kegiatan mereka. Mudah-mudahan dari setiap butir nasi yang dimakan ya oleh para santri, para penikmat ya, penikmat nasi box ini, yang mudah-mudahan juga teriring doa dari setiap ucapan-ucapan doa-doa yang mereka lontarkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah mengalir juga pahala buat para donatur. Amin. Kebayang juga ya kalau bagi tadi orang dapat hidayah, akhirnya berislam tanpa paksaan, tanpa apa wasilah dari makan satu box aja. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan nggak sedikit orang yang kena PHK gitu ya, terus putus asa dia makan apa hari ini gitu ya, tapi udah tercukupi gitu. Nah ini teman-teman yang sudah merasakan ya manfaatnya MR Box ini, terus dapetin inspirasi kalau pengen jadi pejuang juga, gimana syaratnya? Nah ini mudah sekali ya. Teman-teman semua yang penting punya niat dulu. Niat kita apa? Ya kalau kita ingin jadi seorang PMB, ya artinya kita siap memperjuangkan kebaikan ini ya. Karena kebaikan ini kita akan dikenal sebagai apa pada saat kita meninggal nanti gitu. Kalau misalnya kita mau dikenal sebagai orang baik, ya lakukan kebaikan selama hidup kita gitu ya. Nah, salah satunya ada kita juga bisa menjadi seorang pejuang MR Box. Ini juga kegiatan ini mudah-mudahan bisa kita wariskan kepada generasi kita di selanjutnya gitu. Karena yang uniknya Ustadz ya, keluarga ini akhirnya jadi tersambung kembali Ustadz. Karena gini, di PMB itu kan punya keluarga. Punya keluarga, pasti punya anak. Nah, anak-anak itu dilibatkan untuk membuat yang lipat box lah. Ada yang lipat box, ada yang bagian goreng, ada yang bikin dokumentasi, bahkan ada yang bikin masak. dokumentasi. Nah, nyalurkan gitu juga. Ini juga jadi bagian apart lah ya. Iya. Part of kebaikan gitu. Jadi tarbiyah juga untuk keluarga gitu ya. Bahwasanya ini menjadi pendidikan penting sejak dini untuk anak-anak kita yang bisa peduli sosialnya tinggi gitu ya. Menumbuhkan rasa jiwa sosial anak ya sejak dini ya dengan cara berbagi MR Box. Wih, keren banget. Itu syaratnya nggak harus bisa masak atau bisa masak? Paling nggak ada yang bisa lah dari keluarganya atau dari saudara. Memang dari awal gini Ustadz, PMB itu sebetulnya kita pengen ngegerakin sebagai sosiopreneur. Sosiopreneur gimana tuh konsepnya? Bukan cuma relawan murni aja gitu. Gimana karena konsepnya? Ya perjuangan ini juga Ustadz. Jadi gini, kadang-kadang donasi yang masuk itu nggak stabil ya kepada PMB itu. Akhirnya mereka kadang-kadang modal sendiri Ustadz. Sampai modal sendiri? Modal sendiri. Ya memang salah satu sedekahnya mereka lah ya, satu tenaga, kedua uang juga, waktu gitu segala macam. Nah inilah yang akhirnya jadi jadi tantangan gitu. Sosiopreneur ini bukan relawan murni Ustadz. Karena jadi nggak hanya masak, berbagi, selesai. Betul. Kalau gitu mungkin ada masanya namanya sendirian relawan murni, ada masanya stuck, udah kehabisan modal, akhirnya nggak berjalan, nggak istiqomah. Betul. Ini rahasia sampai 5 tahun nih berarti. Kita pengen mendorong mereka untuk jadi pengusaha catering sebetulnya. Oh gitu. Ya. Jadi pengusaha catering ini dimaksudkan ya kan gini Ustadz ya.
dia berbagi nasi box setiap hari di masjid. Ini ada salah satu PMB yang memang kasih testimoni keajaiban. Pada saat dia berbagi di masjid, dia kan kasih nomor telepon di sini, ada stikernya lah. Oh iya, atau kartu nama gitu ya. Nah tiba-tiba dia ditelepon sama orang yang terima itu, kemudian dia nanya, Bu, ini bisa pesan nggak ya? Ini saya udah cobain nasinya yang tadi saya terima di masjid, enak sekali gitu kan. Nah boleh nggak saya pesan, saya order. Nah akhirnya di situ itu jadi motivasi juga PMB masaknya nggak kaleng-kaleng, ya? Serius gitu ya. Betul, serius. Nah ini kan jadi unik ya. Biasanya kita masakin buat suami, buat keluarga. Dengan standarnya yang seperti biasa kita lakukan gitu di rumah. Nah sekarang kita masakin buat orang lain ya, tanpa mengurangi ya takaran atau segala macam. Ya agar apa? Agar kita juga bisa memuliakan orang lain di luar dari keluarga kita. Nah, Sociopreneur di sini mudah-mudahan bisa menggerakkan para teman-teman PMB untuk tetap konsisten dan juga dia menjadi wirausaha yang lahir ya di tengah-tengah COVID-19 menjadi pengusaha kuliner yang bermanfaat. Mantap ini, Masya Allah. Jadi itu konsep Sociopreneur yang diusung gitu ya. Betul. Nah kalau boleh share nih Mas Agung, bagi teman-teman yang mungkin tertarik atau bahkan pengen buat juga gerakan serupa gitu ya. Nah itu gimana tuh? Model bisnisnya gimana? Secara sederhana aja ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman yang memang mau ya ikutan kegiatan MR Box, nanti bisa hubungi langsung ke nomor ini ya, ke customer service Mbak Yuni, insya Allah nanti akan disampaikan. Yang paling intinya adalah kita nanti ada akad. Ada akad kerjasama kita sebagai mitra PMB, dan kita setelah akad selesai dia juga akan dimasukkan ke dalam grup Facebook untuk mempelajari ya kegiatan kita seperti apa. Kemudian setelah itu setelah dia selesai belajarnya, kita akan berikan nomor kode unik. Nah setiap PMB itu punya nomor kode unik ya, dari 002 sampai 277 terakhir itu. Nah teman-teman semua silakan nanti maksimalkan, karena setiap PMB itu punya nomor kode unik dan dia bisa untuk funding ikut berdonasi. Jadi mengajak orang lain selain dirinya sendiri ya, sebagai PMB yang ikut juga berbagi biasanya, itu juga orang lain ikut bareng bisa. Jadi dengan kode unik yang masuk nanti seperti biasa report pulsa setiap minggu. Nanti setelah itu kita akan kirimkan transfer balik ke teman-teman PMB yang ada di daerah sesuai dengan kode uniknya masing-masing. Oh, jadi tersentra ke pusat, baru hilirisasi ke PMB-PMB, atau dari pusat nanti juga misalkan ada kebutuhan dari satu daerah kena, alhamdulillah ya, kena bencana apa gitu ya, musibah banjir, nah, nanti bisa jadi dapat orderan dari pusat untuk menyalurkan, masak dan menyalurkan ke teman-teman korban gitu ya. Dan itu setiap harus ready. Harus siap, siaga. Bener, kayak damkar. Kayak damkar gitu ya. Ya urusan perut ya sensitif, logistik ini bicaranya. Logika nggak jalan kalau logistik. ya kan. Dan optimisme kembali lahir ya kan dari setiap rumah-rumah dari pusara 270-an titik gitu. Mudah-mudahan ini berkembang sampai 1000 ya. Amin. Nah, kalau bicara 1000, planningnya apa Mas? Tujuan ke depannya, kalau mengentaskan kelaparan Indonesia lah gitu ya. Mungkin statistik data kelaparan nanti ada yang kita bisa ngelihat nih ya, datanya apa ya. Mungkin nanti kita tampilin cuplikannya di sini. Nah dari situ kan kita miris banget ya. Kelaparan sekian banyak, Nah nggak cukup tuh 270 kan gitu. Betul. Kita kan bicara kebermanfaatan lebih banyak lagi nih. Apa nih action plan dari Mas Agung sebagai komandannya para PMB ini? Ya, jadi memang target kita memang 1000 titik. Ini ngomong-ngomong Mas Agung istrinya juga ikutan, jadi keluarganya pun harus fight dulu gitu kan ya. Betul, Mas Agung ya. Betul. Saya juga keluarga ikutan, jadi semua teman-teman juga harus ikutan nih. Nah itu apa nih harapannya dan action plan-nya mencapai goal yang lebih maksimal? Yang pastinya ya dengan 1000 titik yang insya Allah ya akan terlaksana ini, makin banyak ya jangkauan kita makin meluas, makin banyak orang yang terbantu, dan juga makin terlahir juga ya para pengusaha-pengusaha kuliner baru ya yang bersumber dari pejuang MR Box itu. Makin banyak orang-orang ikutan membantu, akhirnya tugas kita juga makin ringan Ustadz, dan juga makin meluas pengaruhnya MR Box ini untuk menumbuhkan rasa peduli kita kepada sesama.
Dan mudah-mudahan ya Emerbox ini tetap abadi. Amin, amin. Karena insya Allah ini kita akan bisa kita wariskan ke generasi-generasi kita gitu ya. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Kalau kita mau mengkaderisasi anak-anak kita ya dari sekarang gitu. Pada saat teman-teman udah ngelihat tayangan ini langsung do action. Nggak bisa lagi nunggu tarsok gitu ya. Kalau misalkan memang putuskan sekarang gitu kan, oke deh, saya pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya pengen gabung jadi PMB gratis. Gitu, tidak bayar sama sekali, bahkan kita kirim semua. Jadi boxnya kita kirimkan, ongkirnya kita tanggung, gitu kan, donasinya kita kirimkan, dan insya Allah. Jadi teman-teman semua tinggal siapin tenaga untuk masak, gitu ya. Ini nggak perlu modal kan? Nggak perlu modal sebetulnya. Jadi yang nonton ini juga akhirnya bisa siarin, yuk ikutan ya jadi PMB. Nah, ayo ikutan juga, atau saya udah nggak ada waktu, berarti ikut berdonasi, ngumpulin aja fundingnya gitu kan. Nah, bisa juga mungkin boleh nggak sih kerjasama mungkin dengan rumah makan tertentu, restoran tertentu jika dia nggak punya, tapi dia punya kekuatan untuk fundraise gitu, Mas Agung. bisa. Asal tadi mungkin HPP-nya masuk gitu ya. Betul ya, HPP-nya masuk dan dan juga punya standar lah ya. Walaupun memang segitu angkanya, ya tapi kita juga harus menghitung juga ya bagaimana makanan ini layak enggaknya gitu diterima sama masyarakat. Ya. Gitu ya. Jadi nah, angkanya tentu ini sering inflasi ya. Ya makanya ya relatif lah kalau angka lah ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nih, yang apalagi yang memang nantinya jadi pengusaha kuliner ini ya angka segini nggak ada apa-apanya kayaknya. Oke. Dan kalau bicara di Jalan Keajaiban, PMB ataupun jadi pejuang Emerbox, baik itu sebagai dapurnya, penyalurnya ataupun donaturnya, itu kan udah pasti barang tentu ya Allah lah yang menjamin. Tuh. Ya Allah fi aunil abdi makanan abdu fi auni akhi. Allah dalam pertolongan hambanya selama hambanya nolong orang lain gitu. Kebayang nggak sih saat orang berdoa dan bersyukur atas apa yang dia makan, itu wasilah dari kita. Wah, Masya Allah. Wah, ini dia. Itu jadi oli lah ya. Udahlah. Oli bagi usaha. Fokus kita jadi karyawannya Allah aja. Jadi karyawannya Allah. Wah, luar biasa nih. Dan ini ajakan juga nih untuk teman-teman masjid ya. Datang ke masjid dapat makan, itu kan keren banget. Ya. Insya Allah. Dan kalau mau ikut partisipasi bagi teman-teman masjid, baik pengurus ataupun takmir ataupun penggerak masjid, bisa nih ikutan jadi PMB ya. Insya Allah kita support ya Mas Agung ya. Amin, insya Allah. Jadi kita support semua teman-teman masyarakat yang memang mau bekerja sama dengan Emerbox khususnya. Ya silahkan nanti sekali lagi bisa hubungi nomor customer service kita. Ya, nggak harus buat rumah makan lah intinya ya. Rumah makan butuh modal besar, resikonya tinggi. Ya nggak? Ketika kan dari rumahan aja, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan teman-teman makin semangat ya melakukan kegiatan sedekah, terutama sedekah makan untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke, alhamdulillah itu diskusi kita tentang PMB. Saya yakin teman-teman ingin juga partisipasi ya bareng sama Mas Agung, nanti bisa hubungi kontak yang tertera di bawah ini. Dan yuk bareng-bareng tuntaskan bukan hanya mensupport program pemerintah ya. Kita nggak harus nunggu juga pemerintah baru kita jalan. Nggak gitu perlu kita juga jadi presiden sih untuk bikin kegiatan begini. Iya. Cukup kita jadi manusia aja. Cukup jadi manusia aja. Harusnya kalau ngeliat tetangga masih merintih kelaparan, tidur nggak nyenyak, ya alhamdulillah kita jadi tetangga yang baik akhirnya. Ya kan? Kita jadi care. Kan yang mengimani Allah, mengimani hari akhir, ya itu ya fal yukrim jarahu, untuk tetap memperhatikan, memuliakan tetangganya. Wangi karena tagline-nya wangi surgawi pada donasi nih ya. Nah, jadi perjuangannya harus sampai surga. Betul, wangi surgawi pada donasi.